Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Raw Manga Record of Ragnarok Chapter 76, yang mana ini merupakan akhir dari pertarungan ronde ke-8 di Manga Record of Ragnarok antara Beelzebub versus Nikola Tesla, yang mana pada akhirnya di sini pemenang telah ditentukan. Jadi akan seperti apakah kisah dari Full Raw Chapter 76 Manga Record of Ragnarok? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah kemarin Nikola Tesla bangkit kembali dan akan mengaktifkan Tesla Coil terakhir miliknya. Di sini terlihat para penonton umat manusia terus bersorak untuk mendukung Nikola Tesla. Hingga Heimdall mengatakan, sorakan meriah dari penonton umat manusia, bahkan dalam situasi yang putus asa saat ini, cahaya harapan manusia terus menentang para dewa. Tesla pun berkata, seluruh umat manusia bersatu. Namun, di sisi lain, kita diperlihatkan ruangan Jack the Ripper dan juga Hawk, yang mana Hawk sangat mengkhawatirkan kakaknya, yaitu Gondol. Hawk berkata, tidak apa-apa, dia itu pria yang positif. Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Kalau kau menyerah, kau tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi sampai akhir. Oleh karena itu, berjuanglah kakak Gondol. Setelah mendengar itu, Jack pun berkata, tapi masalahnya adalah bagaimana cara menghancurkan perisai getaran itu. Setelah itu, panel memperlihatkan arena pertarungan di mana terlihat Nikola Tesla walaupun babak belur, tapi Tesla masih punya tenaga dan bersiap untuk menantang kembali Beelzebub. Terlihat sorak riuh dari penonton umat manusia yang terus mendukung Tesla. Tapi karena tak mau kalah, sekarang juga para dewa ikut bersorak mendukung Beelzebub dengan berkata, ayo Beelzebub, bunuh dia! Dan dalam seketika, Nikola Tesla langsung menyerang Beelzebub. Beelzebub yang melihat itu langsung mengeluarkan teknik pertahanannya. Heimdall yang melihat itu berkata, Otto, pukulan dari Nikola Tesla berhasil diblokir oleh Beelzebub. Namun, tak menyerah sampai situ, ternyata Nikola Tesla langsung menyerang kembali Beelzebub menggunakan tangan kirinya dengan berkata, kalau serangan pertama tidak berhasil, maka aku harus menyerangnya dengan yang satunya lagi. Tapi Beelzebub masih bisa menahan serangan dari Nikola Tesla. Tesla pun berkata lagi, jika masih belum cukup, maka aku hanya harus menyerangnya secara terus-menerus. Lalu di sini, Nikola Tesla pun melancarkan pukulan bertubi-tubi pada Beelzebub dengan teknik PPP Mobius Unlimited, di mana kecepatan pukulan Tesla semakin bertambah dan secara terus-menerus menyerang Beelzebub. Kekuatan serta kecepatan yang Nikola Tesla lancarkan membuat semua orang terkaget. Bahkan Okita Souji yang termasuk petarung dari segi kecepatan yang luar biasa tidak bisa melihat serangan dari Nikola Tesla. Hingga dia berkata, cepat sekali, bahkan aku tidak bisa melihat gerakan tarikan dan dorongan antar keduanya. Namun, hal tersebut masih bisa ditangkis oleh Beelzebub dengan sekuat tenaga. Hingga Jack dan Hawk pun yang melihat itu berkata, bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Heimdall pun ikut mengomentari. Beelzebub terus memblokir serangan Tesla. Namun kita bisa lihat bahwa Beelzebub yang nampak mulai kesulitan dalam menahan serangan Nikola Tesla. Karena pada saat ini Beelzebub malah hanya bisa bertahan dan tak bisa apa-apa lagi selain terus menerima dan menahan serangan dari Nikola Tesla. Para ilmuwan yang melihat itu dengan muka panik sekaligus tegang berkata, Tesla, ini adalah taruhan kami. Sedangkan di sisi lain, di bangku penonton VIP Dewa Yunani, Adames dan Zeus mulai mengkhawatirkan akan keadaan Beelzebub. Zeus berkata, apakah Tesla akan mengalahkan Beelzebub secara langsung? Tapi Adames menjawab, tidak mungkin. Serangan seperti itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Saat dia kehabisan tenaga dan energi, maka Beelzebub akan memakannya dan membunuhnya. Namun Zeus mengatakan, kurasa kakak Adames tidak benar-benar memerhatikannya. Tubuh Beelzebub sudah benar-benar rusak. Dia tidak bisa terus membuat dinding getaran dan bertahan. Adames pun yang mendengar itu mulai kesal dan berkata, jangan sampai kalah kau Beelzebub. Kalau kau kalah sekarang, aku sendiri yang akan membunuhmu.
Kemudian, di sisi lain, terlihat Brunhilde dan Gil sangat antusias menyemangati Nikola Tesla. Sedangkan di bangku penonton dewa, mereka juga tidak mau kalah dan ikut menyemangati Beelzebub. Ketegangan mulai membara di antara para penonton yang membuat atmosfer pertarungan sangat panas. Ditambah lagi dengan munculnya Aphrodite yang sedang menonton membuat para pembaca semakin panas. Hayo loh. Oke, lanjut. Heimdall pun yang terbawa suasana mengatakan, akankah tombak dari ilmuwan terkuat dalam sejarah umat manusia atau perisai terkuat para dewa dari dunia bawah yang akan hancur atau bertahan? Sedangkan di sisi lain, Galileo mengatakan, kau lihat itu, sains dan dewa seimbang. Marie Curie berkata, trial dan error kami tidak sia-sia. Kemudian Edison dengan berapi-api mengatakan, buktikan kemenanganmu Nikola Tesla, buktikan kebanggaan sains umat manusia adalah mutlak dan bahkan melampaui para dewa. Dan di sini kita bisa melihat kedua petarung saling gigih satu sama lain untuk meraih kemenangan. Akankah The Lord of the Fleas Beelzebub yang merelakan tubuhnya tercabik demi kemenangan? Ataukah satu-satunya penyihir umat manusia Nikola Tesla yang berusaha melampaui dewa melalui sains? Dan siapakah di antara mereka yang akan mencapai batas terlebih dahulu? Hingga tak lama kemudian, nampak Nikola Tesla terhenti untuk sejenak dan mengeluarkan darah di mulutnya. Yang ternyata Nikola Tesla telah mencapai batasnya terlebih dahulu daripada Beelzebub. Dan pada saat dia sadar, dia mulai berpikir, apakah dampak kerusakan pada tubuhku karena teknik dewa itu? Karakteristik getarannya, sepertinya bagian dalam tubuhku sudah rusak parah. Gelombang kejut yang memblokir serangan satu sama lain hanyalah efek sampingnya. Saat aku menyentuh getaran itu, aku pasti terpengaruh oleh getaran itu sendiri. Hanya itu yang bisa kuperkirakan. Ini semakin menarik. Kemudian, tak menyerah sampai situ, dalam keadaan sekarat pun, Nikola Tesla memaksakan diri untuk menyerang Beelzebub dengan pukulannya. Tapi untuk kali ini, Beelzebub membuat sebuah celah, di mana Beelzebub menggunakan kekuatan getarannya bukan untuk bertahan, melainkan menepis dan mendorong Nikola Tesla, yang menyebabkan Nikola Tesla langsung terjungkal terjatuh. Dan pada saat-saat seperti itulah, Beelzebub tidak menyia-nyiakan kesempatan, merubah getaran bertahan menjadi getaran untuk menyerang. Dan dalam seketika, Beelzebub langsung menyerang Nikola Tesla dengan berkata, matilah kau. Namun, hal tak terduga terjadi. Pada saat Nikola Tesla terjatuh, tangan Nikola Tesla menyentuh tanah dan mengalirkan dorongan plasma yang membuat Nikola Tesla langsung bangkit kembali dan menyerang Beelzebub. Dengan berkata, baiklah, terima ini, plasma pulse punch jet. Beelzebub pun yang melihat serangan Tesla melesat dengan cepat, dengan refleks langsung mengubah getaran serangan menjadi getaran bertahan sekali lagi. Tapi pada saat Nikola Tesla akan menghantamkan pukulannya, Nikola Tesla tersenyum pada Beelzebub dan berkata, terima kasih dewa, berkatmu, sains kini terus berevolusi. Dan terlihat Tesla Coil terakhir aktif dan bercahaya. Namun, pada saat Tesla memukul Beelzebub, malah tangan Nikola Tesla buntung yang mengakibatkan darah muncrat kemana-mana. Dan hal tersebut membuat semua orang, bahkan Beelzebub sendiri terkaget, karena benteng pertahanannya tidak mungkin membuat lengan Tesla hancur. Tapi, bukannya Tesla pun ikut terkaget, malah Tesla tersenyum akan hal itu. Dan hal tak terduga terjadi sekali lagi, di mana lengan Tesla malah berteleportasi ke belakang Beelzebub. Yang ternyata, pada saat ini, Nikola Tesla menggunakan Tesla Coil terakhirnya untuk menteleportasikan tangannya kepada Beelzebub. Yang mana serangan ini sengaja dilancarkan untuk menjepit Beelzebub. Karena tangan kiri Nikola Tesla pun secara bersamaan akan menyerang Beelzebub dari depan. Beelzebub yang melihat itu mulai panik dan berkata, dari belakang ada tangan kanannya yang siap menyerangku. Dan di saat yang bersamaan juga, ada tangan kirinya yang siap menyerangku dari depan. Dengan kata lain, serangan terjepit yang tak terelakkan. Nikola Tesla menamai teknik itu sebagai Plasma Pull Punch Cross. Dan akankah Beelzebub berakhir pada saat ini juga? Namun, pada saat ini juga, Beelzebub tidak mau kalah dan dalam waktu singkat, Beelzebub membuat keputusan yang sangat cepat. Di mana Beelzebub ikut menyerang sekaligus bertahan dengan tangan kirinya. Tangan kiri Beelzebub menahan serangan dari belakang, sedangkan tangan kanannya ikut menyerang Nikola Tesla. Terlihat kedua petarung saling menyerang satu sama lain. Tangan kanan Tesla pun berhasil ditahan oleh Beelzebub. Dan hal tak terduga terjadi, ternyata malah Beelzebub yang berhasil menusuk jantung Nikola Tesla.
Semua orang yang melihat itu terkaget menyaksikan pemandangan tersebut. Tesla pun yang terkena tusukan jari Beelzebub muntah darah. Lalu koil Tesla pun hancur menjadi debu. Dan di sini, di saat sekarat, bukannya Tesla marah atau kesal, Tesla malah tersenyum dan mengangkat kepalanya sambil berkata, "Ya ampun, kupikir itu adalah rencana yang sempurna. Tapi aku terlalu naif. Sepertinya kau memang selangkah lebih maju dariku." Dan Beelzebub menjawab, "Tidak, sebenarnya aku hanya ingin mempercayaimu. Seseorang sepertimu menantangku hanya untuk melindungi umat manusia. Tidak diragukan lagi, kau memiliki potensi yang luar biasa." Tesla pun yang mendengar itu berkata, "Itu suatu kehormatan bagiku." Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Beelzebub langsung mencabut tangannya dari Nikola Tesla yang menyebabkan Tesla muntah darah, lalu meninggalkan Tesla di arena pertarungan. Dan pada detik-detik terakhir, Tesla mengangkat kepalanya dan berteriak, "Umat manusia, angkat kepala kalian semua. Melalui pertarungan ini, kita telah berevolusi sekali lagi. Selama kita tidak menyerah pada sains, pada umat manusia, Ragnarok tidak akan pernah datang." Hal tersebut membuat semua umat manusia menangis, dan Tesla terhuyung akan terjatuh. Tapi dia ditopang oleh Gondul agar tidak terjatuh. Gondul pun yang ada di samping Tesla hanya tersenyum. Gil yang melihat kakaknya akan mati, menangis tidak karuan. Lalu Tesla berkata lagi, "Umat manusia, teruslah lihat ke depan. Umat manusia, jangan berhenti. Umat manusia, teruslah maju ke depan." Sambil Tesla pun perlahan menghilang menjadi serpihan kaca berwarna hijau. Setelah mendengar semangat dari Tesla, seluruh umat manusia pun menangis sambil bersorak meratapi kematian sang ilmuwan jenius di dunia. Lalu, Heimdall mengumumkan pemenang pertarungan Ragnarok ronde 8 adalah The Lord of the Fleece Beelzebub, perwakilan para dewa, dengan waktu 18 menit 6 detik, teknik pamungkas tanduk setan. Kemudian pada saat Beelzebub meninggalkan arena pertarungan, Beelzebub berkata pada tongkat Hades, "Hadesan, sekali lagi kau menghalangi jalanku." Yang dimaksud adalah menghalangi jalan Beelzebub untuk meninggal di tangan orang terkuat. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter 76, yang mana ronde 8 ini dimenangkan oleh Beelzebub, perwakilan dari para dewa. Dan juga selamat jalan untuk Nikola Tesla. Nah, karena kemarin juga Sensei udah buat terkait poster tahlilan Nikola Tesla, maka dari itu, di video kali ini kita akan mendoakan Nikola Tesla sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, itu aja yang bisa Sensei bahas di video kali ini. Dan untuk kelanjutan ceritanya, biasa kita akan tunggu di tanggal 25 bulan besok. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau greget di ronde 8 ini? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!